Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar 5 cara mengajari belajar membaca bagi anak TK yang efektif dan menyenangkan. Bukan marah-marah sehingga anak malas untuk belajar, tetapi hati yang penuh dengan sabar, sukacita, penuh pengharapan sehingga anak-anak rajin untuk belajar saat mendampingi mereka. Tetapi dengan semangat, dengan sukacita dan penuh pengharapan untuk mendampingi mereka. Pasti bisa. Ini sudah saya praktekkan dan saya lakukan di tempat di mana saya mengajar. Hasilnya anak-anak semua bisa lancar membaca. Teman-teman dan Bapak Ibu, mau anak-anak kita lancar membaca? Yuk simak terus. Saya dan teman-teman sebagai pendidik dan sebagai orang tua di rumah tentunya kita harus memberi perhatian mendalam seputar tumbuh kembang si kecil. Apalagi jika anak sudah mulai memasuki usia sekolah di taman kanak-kanak. Belajar membaca merupakan sesuatu yang wajib dilakukan anak untuk mengasah keterampilan mereka. Tetapi di sini masalahnya teman-teman dan Bapak Ibu di rumah, anak usia balita terkadang akan merasa kesulitan untuk belajar membaca. Mereka butuh metode atau strategi khusus agar di dalam membaca menjadi sesuatu yang menarik dan menyenangkan. Untuk saya dan teman-teman para pendidik dan orang tua di rumah harus menggunakan cara yang senyaman mungkin agar anak tidak akan merasa bosan untuk berlatih dalam membaca lancar. Memang hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Di sini orang tua harus memahami sifat dan karakter sang anak supaya tahu metode atau strategi apa yang tepat untuk mengajari membaca bagi si kecil agar lebih optimal. Tentunya ini juga dibutuhkan tahapan-tahapan atau proses yang lama sampai akhirnya ia bisa lancar membaca. Nah, teman-teman para pendidik juga orang tua di rumah yang mungkin bingung metode atau strategi apa yang bisa mengajari anak-anak cepat dalam membaca lancar. Yuk ikuti terus. Yang pertama, kenalkan huruf dengan cara yang seru dan menyenangkan. Cara belajar membaca yang pertama ini mungkin bisa dikatakan cukup efektif. Coba mulai ajarkan anak untuk mengenali huruf dari A sampai Z. Buatlah mereka mengenali huruf dasar ini bisa dengan menggunakan kartu gambar huruf yang lucu agar mereka bisa mengingat bentuk huruf dengan baik. Ingat, dalam mengajari anak belajar membaca tidak perlu dilakukan dengan buru-buru atau mungkin marah-marah. Mulailah dengan sedikit demi sedikit kenalkan huruf, misalnya 1 hari 1 huruf, ya. Proses lagi, tambah hari, tambah banyak hurufnya, misalnya 5 huruf dalam sehari. Hari ini 1 huruf, besok 2 huruf, besok 3 huruf, begitu seterusnya sehingga anak-anak bisa bertambah mengenal huruf setiap harinya. Sesekali juga bisa memberikan tes bentuk huruf kepada anak agar mereka bisa lebih cepat mengingatnya, ya. Selain itu, carilah waktu yang pas agar si anak tidak cepat merasa bosan. Yang kedua, ajarkan anak untuk menghafal suku kata. Ya, suku kata ini kalau saya mengajarkan anak di kelas, saya suruh mereka ini adalah rumus suku kata yang mesti dan wajib dihafalkan. Cara yang kedua ini merupakan tingkatan selanjutnya dalam belajar membaca bagi sang anak. Setelah menguasai dan mengingat bentuk huruf dengan sempurna, mulailah ajari anak-anak untuk mengenal suku kata atau rumus suku kata ini. Biarkan anak menghafal suku kata dari konsonan B hingga Z yang diikuti huruf vokal A, I, U, E, O. Contoh, babi bu bebo sampai zazizu zezo. Ya, biarkan anak menghafal sehingga anak bisa terbiasa nantinya. Walaupun mungkin si anak nantinya sudah bisa menghafal konsonan suku kata ini, ia belum dikatakan berhasil jika belum bisa membacanya. Yang ketiga, mulai ajari anak untuk membaca suku kata yang bervariasi dan berarti.
Setelah menguasai suku kata, tahap selanjutnya adalah mengajari anak untuk membaca suku kata yang bervariasi dan berarti. Para orang tua bisa mencari beberapa kata yang mudah dengan variasi suku kata agar anak lebih mudah untuk memahaminya. Tentunya dengan suku kata yang memiliki arti. Mulailah dengan ajarkan benda-benda di sekitar seperti bola, buku, kaki, buka, mama, papi, bina, dan lain sebagainya. Pada tahap ini jangan dulu mengenalkan anak dengan suku kata yang berakhiran huruf mati. Tujuannya adalah agar mereka menguasai tahap ini terlebih dahulu. Apabila anak masih sulit memahaminya, coba ajari terlebih dahulu sampai terbiasa dan memahami suku katanya. Yang keempat, ajari anak suku kata yang mengandung konsonan mati. Ini campuran lebih lagi ya. Apabila anak sudah bisa menguasai suku kata yang bervariasi dan berarti, mulailah ajari huruf yang mengandung konsonan mati, campuran seperti itu. Namun dalam tahap ini mungkin agak sedikit susah dilakukan oleh anak. Mulailah untuk mengajarinya pelan-pelan, proses demi proses. Beberapa jenis huruf konsonan yang biasa digunakan dalam kata misalnya adalah nga ngingu ngengo sampai nya nyinyu nyenyo. Mungkin awalnya si kecil akan mengalami kesulitan, namun jika dilatih terus-menerus, kemampuannya akan terus berkembang. Hal ini bisa dilakukan dengan rutin agar si anak dapat dengan mudah dan terbiasa untuk menyebutnya. Kalau di kelas saya mengajarkan anak-anak sama seperti tadi rumus suku kata, nga ngingu ngengo dan nya nyinyu nyenyo juga adalah rumus suku kata yang wajib dihafalkan oleh anak-anak. Anak-anak pasti bisa dan hafal karena akan mereka kerjakan setiap hari. Mereka bisa karena biasa. Yang kelima, mulai ajari membaca kata utuh dan bermakna atau memiliki arti. Setelah 4 cara di atas, tahap terakhir ini adalah mengajarkan anak untuk belajar membaca kata secara utuh, tentunya harus yang memiliki arti. Mulanya pasti sang anak akan mengeja sebuah kata sebelum bisa disebutkan langsung secara utuh. Di sini kita harus memperhatikan dan mengarahkan si kecil agar tidak salah mengeja suatu kata. Karena mengeja merupakan cara alami anak agar ia membaca kata dengan benar. Setelah si kecil bisa membaca kata dengan lancar, selanjutnya ajarkan dia untuk membaca kalimat yang tidak terlalu panjang atau kalimat yang sederhana. Nah, ini dia 5 metode membaca yang efektif dan juga menyenangkan untuk anak-anak kita. Bagi teman-teman para pendidik dan orang tua yang ingin mengetahui metode atau strategi belajar untuk membaca anak khususnya dalam membaca lancar, teman-teman semua dan orang tua bisa lihat video saya yang lainnya. Tetap semangat dan pasti bisa. God bless.